안녕하세요 여러분. 저는 마울리아라고 합니다. Hi everyone, I'm Maulia and welcome back to my channel. Jadi kemarin aku mendapatkan kue ini dari temanku. Setelah dapat kue ini, aku jadi tergerak untuk bikin video berisi sharing tentang simbol-simbol Korea. Kue ini adalah produk hasil acara kolaborasi antara Korean Cultural Center Indonesia atau KCCI bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menghias kue berbentuk simbol-simbol negara Korea dan negara Indonesia. Sejujurnya aku udah daftar acara itu, tapi mungkin karena peminatnya banyak jadi aku nggak dapat kuota, dan ya syukurlah tapi aku masih bisa dapat kue yang lucu ini hiasannya dari teman-teman. Oke, ada dua kue yang aku dapatkan dengan simbol berbeda. Yang pertama adalah hanbok. Ini adalah simbol pertama yang mau aku kenalin atau sharing-sharing aja dari pengalaman aku mengenai hanbok. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki jenis hanbok yang berbeda dengan atributnya yang berbeda. Karena aku dapat kuehnya berbentuk hanbok perempuan, jadi aku akan fokus ke hanbok perempuan. Umumnya, hanbok wanita terdiri dari celana dan rok dalam, chima atau rok luar, joksam atau atasan tradisional Korea yang biasanya dipakai sebagai dalaman, lalu ada jogori atau atasan yang bagian luarnya lagi, lalu ada boson atau kaos kaki tradisional Korea, ada juga sepatunya yang khusus, dan aksesoris lainnya seperti norige, binyo itu semacam tusuk konde, dan lainnya. Kalau kalian sudah menonton film K-pop Demon Hunters, kalian bisa lihat berbagai macam elemen budaya Korea di sana, dan termasuk norige. Ngomongin tentang hanbok, saat ini sebenarnya di Korean Cultural Center Indonesia sedang ada pameran hanbok yang berlangsung sampai tanggal 20 Agustus 2025. Di pameran ini, kalian bisa lebih mengenal tentang hanbok, bahkan ada experience mencoba hanbok juga loh. Jadi mungkin untuk mengenal hanbok lebih dalam, kalian juga bisa langsung datang ke pameran tersebut, karena pameran tersebut cuma sampai tanggal 20 aja, jadi paling gaya deh. Kue kedua menunjukkan simbol mugunghwa. Mugunghwa ini adalah bunga nasional Korea. Kalau Indonesia punya bunga nasional seperti melati atau Rafflesia arnoldi, Korea punya mugunghwa. Mugunghwa ini dia sering orang-orang sekarang ya mungkin akan mendengar mugunghwa di lagu anak-anak yang aku yakin kalian familiar dengan lagunya. Kalau nggak salah, tahun lalu aku mengikuti sebuah kelas yang mengenalkanku terhadap simbol-simbol yang dihormati di Korea. Dan salah satunya adalah mugunghwa ini. Sebagai bunga nasional, mugunghwa ini melambangkan kekuatan. Karena bunga mugunghwa dapat tumbuh di berbagai kondisi ekstrim katanya. Selain itu, mugunghwa ini juga katanya memiliki siklus hidup yang unik. Karena katanya dia pagi hari akan tumbuh, tetapi sore harinya akan layu. Tetapi keesokannya akan tumbuh mugunghwa lainnya dari kuncup yang berbeda. Nah, jadi siklus hidup yang seolah abadi membuat mugunghwa ini menjadi simbol yang melambangkan harapan juga semasa penjajahan Jepang. Ngomong-ngomong tentang penjajahan, hari ini tanggal 15 Agustus Korea memperingati Gwangbokjeol ke-80 tahun. Secara harfiah sebenarnya Gwangbokjeol itu adalah dikatakan sebagai hari kembalinya cahaya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, Gwangbokjeol ini disebut sebagai Liberation Day. Ya, simpelnya sih sebenarnya itu adalah hari kemerdekaannya Korea. Hari kemerdekaan Korea sendiri cuma berbeda 2 hari dari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Kenapa alih-alih menyebutnya sebagai Independence Day, Korea menyebutnya tuh Liberation Day, dan Gwangbokjeol sendiri dikatakan sebagai hari kembalinya cahaya. Karena dari informasi yang aku peroleh dari guruku, bahkan sebelum penjajahan Jepang, Korea itu adalah sebuah negara
yang mandiri, yang udah independen sebenarnya dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Alih-alih mereka menyebutnya sebagai Independence Day karena sudah terlepas dari penjajahan, mereka menganggap itu adalah hari di mana mereka akhirnya meraih kembali kebebasan, meraih cahayanya mereka kembali untuk menjalankan kehidupan mereka seperti sedia kala. Di Indonesia sendiri, enggak sedikit orang yang mengatakan bahwa 3,5 tahun dijajah oleh Jepang itu lebih menyiksa dibandingkan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama 3,5 abad. Sedangkan Korea, mereka dijajah selama kurang lebih 35 atau 36 tahun gitu. Terkait masa penjajahan, ada simbol ketiga yang ingin aku share walaupun aku nggak punya kuehnya, karena kuehnya aku cuma dapat 2. Dan ya, simbol itu adalah Hangul atau alfabet atau huruf Korea. Huruf ini diciptakan oleh The Great King Sejong, salah satu raja Korea pada masa kerajaan Joseon. Jadi sebelum Hangul ini tercipta, dulu tuh Korea meminjam huruf Tiongkok yang mereka sebut sebagai Hanja. Dan karena mempelajari Hanja itu adalah hal yang sulit, jadi yang bisa mempelajari cara baca tulis Hanja itu hanya biasanya kalangan atas dulu. Nah, King Sejong beserta timnya, mereka menciptakan Hangul dengan tujuan agar masyarakat Korea tuh secara umum bisa membaca juga. Jadi itikat baiknya King Sejong ini adalah hal yang membuat masyarakat Korea sampai detik ini sangat menghormati King Sejong ini. Sampai patungnya ada dibikin besar di Gwanghwamun Square, ya di Gwanghwamun Square, suatu daerah di Seoul. Tahun lalu aku sempat membuat video tentang rekomendasi film yang mengandung nilai Jong of Korea. Salah satu film yang aku rekomendasikan dalam video itu berjudul Malmoi The Secret Mission, yang sampai detik ini masih menjadi film favorit aku, walaupun sebenarnya aku bukan pecinta film dengan genre based on true story atau based on cerita historinya mereka. Tapi Malmoi ini unik karena dia alurnya itu dibawa santai dulu di awal, tapi itu pesan yang ingin disampaikan juga mereka nggak miss gitu. Film ini menggambarkan Korea ketika situasi di sana tuh masih di bawah penjajahan Jepang. Pada masa itu Korea dilarang untuk menggunakan Hangul dan berbahasa Korea. Hal itu bisa dikatakan merusak atau berniat untuk menghilangkan identitas bangsa Korea itu sendiri. Tapi walaupun situasi saat itu Hangul dilarang untuk digunakan, tapi masyarakat dengan inisiasi sekelompok orang yang terdiri dari guru dan lainnya, mereka berjibaku dan berjuang bersama-sama untuk menciptakan kamus besar bahasa Korea. Jadi kayak mengumpulkan kosakata dari seluruh daerah di Korea. Awalnya aku pikir film ini akan membosankan karena ya tadi genrenya nggak aku banget, tapi ternyata film ini menyuguhkan berbagai elemen yang menimbulkan tawa, haru, sedih, dan juga bahagia. Semua perasaan itu tuh tercampur dengan sempurna dan apik. Makanya aku suka banget sama film. Nah, itu dia ya Robun, 3 simbol yang ingin aku sharing melalui video ini. Dari Hanbok, Mugunghwa, lalu ada Hangul. Sebenarnya masih banyak simbol lainnya, tapi di video ini aku hanya membahas 3 simbol ini karena ya aku terinspirasi dari kue yang aku dapatkan dari teman aku. Lalu juga mengingat bahwa tanggal 15 Agustus 2025 adalah peringatan Gwangbokjeol. Jadi aku teringat dengan perjuangan Korea di masa penjajahan. So guys, if you think this video is useful, please subscribe, comment, and like. So see you in next video. Bye. Annyeong.